Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di perkuliahan Komunikasi Kesehatan. Saya akan melanjutkan materi pembahasan perkuliahan kita, yaitu tentang komunikasi kesehatan. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang komunikasi secara umum, ya apa itu definisinya, bagaimana metode, kemudian prinsipnya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas komunikasi kesehatan yang secara khusus membahas tentang kesehatan. Ya, kita akan langsung masuk tentang pengertian dari komunikasi kesehatan. Menurut Noto Atmojo, komunikasi kesehatan itu merupakan upaya yang sistematis untuk mempengaruhi secara positif perilaku kesehatan masyarakat dengan menggunakan berbagai prinsip dan metode komunikasi, baik menggunakan komunikasi interpersonal maupun komunikasi massa. Jadi menurut Noto Atmojo, komunikasi kesehatan itu bertujuan untuk mempengaruhi perilaku kesehatan masyarakat agar lebih positif, ya. Kemudian dengan menggunakan berbagai macam prinsip dan metode komunikasi. Ini sudah pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, apa saja prinsip dan metode komunikasi. Kemudian caranya itu bisa menggunakan komunikasi interpersonal maupun komunikasi massa. Bisa yang melalui interpersonal itu berarti antar dua individu, ataupun komunikasi massa yang melibatkan banyak orang. Kemudian menurut Health Communication Partnership atau Health Communication Material Database, ya, komunikasi kesehatan itu meliputi informasi tentang pencegahan penyakit, promosi kesehatan, kebijakan pemeliharaan kesehatan, regulasi bisnis dan bidang kesehatan, yang sejauh mungkin mengubah dan membarui kualitas individu dalam suatu komunitas atau masyarakat dengan mempertimbangkan aspek ilmu pengetahuan dan etika. Jadi, kalau menurut Health Communication Partnership, ya, yaitu komunikasi kesehatan tuh meliputi banyak hal. Terdiri dari informasi tentang pencegahan penyakit, promosi kesehatan, kemudian kebijakan pemeliharaan kesehatan, kebijaksanaan pemeliharaan kesehatan, regulasi bisnis dalam bidang kesehatan. Ya, ini berarti sangat luas sekali, ya, hal-hal yang terkait komunikasi kesehatan yang tujuannya itu untuk mengubah dan membarui kualitas individu. Ini sama halnya dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek ilmu pengetahuan dan etika. Ini definisi menurut Health Communication Partnership atau Health Communication Material Database. Ya, berikutnya kita akan membahas tentang tingkat pencegahan terhadap penyakit. Ya, ini sudah pernah dipelajari pada materi epidemiologi bahwa tingkat pencegahan penyakit menurut Level and Clark itu terdiri dari promotion of health atau promosi kesehatan, kemudian ada specific protection atau perlindungan yang spesifik, kemudian ada early diagnosis and prompt treatment, kemudian ada limitation of disability, and yang terakhir ada rehabilitation. Nah, dari kelima tingkat pencegahan terhadap penyakit ini, komunikasi kesehatan itu ada pada urutan yang pertama, yaitu ada pada health promotion atau promotion of health atau promosi kesehatan. Jadi ada pada tingkat pencegahan pertama, ya, pada tingkat pencegahan terhadap penyakit. Ya, berikutnya apa itu promosi kesehatan? Nah, promosi kesehatan itu secara umum merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Kemudian peningkatan kesehatan juga dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan kesehatan atau health education kepada individu dan masyarakat. Kemudian health promotion dimaknai sebagai perluasan dari health education atau pendidikan kesehatan. Jadi promosi kesehatan itu tujuannya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Yang pasti ini untuk merubah, ya, tujuannya juga selain untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, bisa dilakukan dengan cara bisa merubah perilaku dari masyarakat agar
perilakunya itu bisa mengarah ke perilaku yang positif terhadap kesehatan. Jadi perilaku-perilakunya itu bisa mengarah ke perilaku hidup bersih sehat ya, kemudian bisa melakukan upaya-upaya untuk tetap menjaga kesehatannya seperti itu atau memelihara kesehatannya. Kemudian health promotion atau promosi kesehatan itu juga erat kaitannya dengan pendidikan kesehatan ya, atau bisa dimaknai bahwa health promotion itu merupakan perluasan dari pendidikan kesehatan atau health education ya. Berikutnya, komunikasi kesehatan bagi tenaga kesehatan itu apa sih perannya? Jadi komunikasi kesehatan itu dapat mempengaruhi sikap, persepsi, kesadaran, pengetahuan, dan norma sosial kesemuanya, berperan sebagai perkusor dalam perubahan perilaku. Jadi komunikasi itu memiliki peran ya dalam mempengaruhi yang utamanya, yang pertama adalah pengetahuan ya. Jadi ketika seseorang memberikan pendidikan kesehatan atau informasi kesehatan, pastinya ada perubahan pengetahuan dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Kemudian setelah pengetahuan akan mempengaruhi kesadaran, persepsi, kemudian sikap dan norma sosial. Bahkan bisa juga goals akhirnya adalah untuk mempengaruhi perilaku dari baik individu maupun perilaku dari masyarakat seperti itu. Dan komunikasi kesehatan ini berperan sebagai perkusor dalam perubahan perilaku atau sebagai stimulan atau sebagai pemicu dalam perubahan perilaku. Nah, komunikasi kesehatan ini juga sangat efektif dalam mempengaruhi perilaku karena didasarkan pada psikologi sosial, pendidikan kesehatan, komunikasi massa, dan pemasaran untuk mengembangkan dan menyampaikan promosi kesehatan dan pesan pencegahan. Jadi yang dipelajari dalam melakukan komunikasi kesehatan itu melibatkan berbagai macam disiplin ilmu. Ada kita mempelajari tentang psikologi sosial, kemudian bagaimana pendidikan kesehatan itu dilakukan, kemudian mempelajari tentang komunikasi massa, bagaimana bisa menyampaikan informasi kepada audiens atau kepada masyarakat, kemudian juga mempelajari tentang ilmu-ilmu pemasaran ya, sehingga pesan yang disampaikan itu dapat mempengaruhi perilaku dari masyarakat dan dapat menyampaikan suatu promosi kesehatan untuk melakukan upaya-upaya pencegahan seperti itu. Kemudian komunikasi kesehatan sebagai seni dan teknik untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi dan memotivasi individu, institusi, dan publik tentang pentingnya persoalan kesehatan. Kemudian komunikasi kesehatan sebagai suatu ilmu dan sebagai pengguna strategi komunikasi untuk menyampaikan informasi dan mempengaruhi keputusan individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan kesehatan. Ya, jadi bagi tenaga kesehatan itu promosi kesehatan itu sangat penting sekali, atau komunikasi kesehatan itu sangat penting sekali agar dapat memberikan informasi kesehatan, kemudian bisa mempengaruhi sikap, persepsi, kesadaran dari individu maupun masyarakat, sehingga tujuannya adalah dapat merubah atau mempengaruhi perilaku dari masyarakat seperti itu. Nah, ini adalah dampak atau akibat atau efek komunikasi kesehatan dalam pembangunan kesehatan. Jadi secara umum memang komunikasi kesehatan tuh memiliki dampak atau memiliki akibat ya atau efek kepada pembangunan kesehatan. Yang pertama, bahwa komunikasi kesehatan ini memiliki peran dalam program-program kesehatan nasional dan dunia ya. Kemudian juga dalam promosi kesehatan dan rencana kesehatan publik ya. Sehingga komunikasi kesehatan ini dapat berperan dalam proses pembangunan kesehatan karena memiliki peranan dalam program-program kesehatan nasional, promosi kesehatan, dan rencana kesehatan publik. Kemudian komunikasi kesehatan juga mampu menumbuhkan aspirasi masyarakat dari segala bidang kehidupannya. Jadi ketika melakukan suatu komunikasi kesehatan itu kan ada interaksi antara komunikator dan antara komunikator dan informan. Kemudian
komunikan ya. Kemudian si komunikan itu bisa menyampaikan keluh kesahnya atau aspirasinya, apa yang dirasakan, apa yang diinginkan ya kepada komunikator, sehingga dapat membantu dalam rencana pembangunan kesehatan seperti itu. Kemudian komunikasi kesehatan beroperasi pada level atau konteks komunikasi antar personal, kelompok, organisasi, publik, dan komunikasi massa, sehingga proses pembangunan kesehatan dapat dijalankan secara merata. Karena ketika melakukan suatu komunikasi kesehatan itu bisa dilakukan, bisa antar personal ya, kemudian juga bisa dilakukan berkelompok, kemudian di organisasi, atau bisa dilakukan di publik atau komunikasi massa, sehingga dapat membantu dalam proses pembangunan kesehatan. Kemudian komunikasi kesehatan itu mencangkup variasi interaksi dalam kerja kesehatan. Dalam artian komunikasi kesehatan itu bisa dilakukan antara misalkan antara dokter dengan pasiennya dalam lingkup instansi kesehatan seperti itu, atau bisa melakukan konseling kesehatan. Kemudian bisa juga dilakukan seperti diskusi ya, atau grup diskusi seperti itu. Kemudian komunikasi kesehatan dalam hal ini karena bisa dilakukan untuk melakukan konseling, kemudian interaksi antar dua orang, itu bisa membantu dalam proses rencana pembangunan kesehatan. Kemudian berikutnya, komunikasi kesehatan merupakan pendekatan yang menekankan usaha mengubah perilaku audiens agar mereka tanggap terhadap masalah kesehatan tertentu dalam satuan waktu. Sehingga dengan mereka bisa tanggap atau mengetahui masalah-masalah kesehatan apa sih yang sedang terjadi, itu dapat membantu proses pembangunan kesehatan, karena masyarakat itu bisa berpartisipasi untuk melakukan suatu perubahan perilaku ya, agar dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian komunikasi kesehatan merupakan pemanfaatan media dan teknologi komunikasi dan teknologi informasi dalam penyebarluasan informasi kesehatan. Dalam hal ini, karena dapat memanfaatkan media, itu dapat membantu dalam proses pembangunan kesehatan. Nah, berikutnya komunikasi dalam perubahan perilaku. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan dari komunikasi kesehatan itu adalah untuk terjadinya suatu perubahan perilaku, ya kan? Jadi komunikasi kesehatan itu merupakan upaya sistematis yang secara positif mempengaruhi praktik-praktik kesehatan. Praktik-praktik itu sama saja dengan perilaku ya. Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam kesehatan ya. Kemudian sasaran utama komunikasi kesehatan adalah melakukan perbaikan kesehatan yang berkaitan dengan praktek, dan pada gilirannya ini bisa merupakan suatu status kegiatan. Jadi praktek ini atau perilaku kesehatan ini nantinya bisa menjadi suatu kegiatan yang nantinya bisa menjadi suatu program kesehatan juga. Nah, komunikator dalam hal ini sepakat bahwa proses komunikasi itu harus merupakan kegiatan mendengar dan bekerja secara bergantian, penelitian dan tindakan. Jadi tidak hanya memberikan suatu informasi, tetapi komunikator itu juga bisa mendengarkan aspirasi dari masyarakat atau dari komunikan, kemudian juga bisa melakukan suatu penelitian atau observasi terhadap masyarakat itu ya, sehingga nantinya goalsnya adalah bisa mengetahui tindakan atau praktek yang dilakukan oleh masyarakat. Pendekatan komunikasi kesehatan diturunkan dari berbagai disiplin ilmu, meliputi tadi ya, kita sudah membahas di awal, ada berbagai macam disiplin ilmu dalam komunikasi kesehatan seperti pemasaran sosial, antropologi, psikologi, analisis perilaku, periklanan ya, kemudian komunikasi, pendidikan, serta ilmu-ilmu sosial yang lain. Jadi ilmu yang dipelajari itu campur-campur atau gado-gado yang dirangkum dalam satu bidang keilmuan, yaitu komunikasi kesehatan.
Nah, prinsip analisis perilaku berkaitan dengan komunikasi kesehatan tuh yang pertama bahwa kebanyakan perilaku dipelajari dalam konteks kultural, sosioekonomik, dan individual, sehingga perilaku tersebut dapat dipelajari kembali atau bisa juga tidak dipelajari atau diperkenalkan perilaku-perilaku baru. Kemudian perilaku termasuk yang berkaitan dengan kesehatan dibentuk oleh peristiwa-peristiwa dan reaksi-reaksi, atau bisa dari antecedent adalah pemicu dan konsekuensi dalam lingkungan sosial maupun lingkungan fisik. Jadi perilaku yang dibentuk oleh masyarakat itu biasanya dipicu oleh suatu peristiwa-peristiwa sehingga menimbulkan suatu reaksi ya, konsekuensi dari peristiwa itu dalam suatu lingkungan sosial maupun lingkungan fisik. Kemudian kondisi lingkungan yang diperlukan untuk dapat mempelajari perilaku-perilaku baru tidak harus sama dengan kondisi untuk memelihara perilaku-perilaku tersebut setelah perilaku tersebut dijalankan. Jadi kondisi lingkungannya ketika perilaku itu baru dilakukan dengan pemeliharaan perilaku itu tidak harus sama ya. Kemudian eksistensi tingkat akal budi atau inner state seperti kepercayaan dan pengetahuan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan observasi atau pengamatan berkenaan dengan apa yang orang-orang lakukan atau dengan apa yang orang-orang katakan sehubungan dengan hal-hal yang mereka lakukan. Jadi biasanya dalam kehidupan sosial masyarakat itu ada budaya atau ada suatu kebiasaan-kebiasaan atau kepercayaan yang dilakukan oleh leluhur atau oleh orang-orang yang ada di situ. Itu bisa dilakukan suatu observasi atau pengamatan terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang itu sehubungan dengan apa yang dikatakan juga, seperti itu ya. Kemudian saluran komunikasi bisa dilakukan sebagai suatu konsekuensi melalui memperkenalkan sebuah konsekuensi bagi perilaku sasaran. Jadi saluran komunikasi ini memiliki peranan sebagai konsekuensi. Konsekuensi itu merupakan akibat ya. Saluran itu kan bisa bermacam-macam. Contohnya ada saluran media massa seperti radio atau televisi seperti itu ya. Itu bisa menjadi perkenalan sebuah konsekuensi. Yang dimaksud di sini adalah perkenalan sebuah akibat bagi perilaku sasaran. Contohnya ketika ada seorang ibu yang melakukan ASI eksklusif ya selama 6 bulan kan bisa diberikan suatu penghargaan atau apresiasi dengan memberikan sertifikat atau bisa dibuatkan suatu acara seperti seminar ya, siapa saja ibu-ibu yang sudah berhasil melakukan suatu perilaku seperti memberikan ASI selama 6 bulan, sehingga ketika si ibu itu mendapatkan suatu apresiasi atau sertifikat itu bisa memicu ibu-ibu lain untuk melakukan hal yang sama, bahwa ibu itu harus memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Jadi memperkenalkan sebuah konsekuensi ya, pastinya ketika membuat suatu acara atau sertifikat atau acara suatu seminar itu memberikan suatu informasi tentang manfaat-manfaat pemberian ASI eksklusif ya. Kemudian saluran itu berupa sertifikat atau berupa suatu acara seminar itu bisa diperkenalkan kepada sasaran ya untuk bisa mengubah perilaku. Contohnya seperti itu. Kemudian mengurangi konsekuensi negatif ya. Dalam hal ini saluran itu seperti media massa atau media cetak ya, itu bisa memberikan informasi tentang misalkan dampak-dampak dari penggunaan gadget yang berlebihan seperti itu ya. Kemudian saluran itu bisa memberikan informasi apa saja dampaknya, dampak buruknya misalkan ya, sehingga dapat mengurangi konsekuensi negatif dari suatu perilaku seperti itu. Kemudian meningkatkan daya tonjol dari konsekuensi. Misalkan ada orang tua yang memberikan
asupan makanan kepada anaknya tuh kurang ya, misalkan gizinya tuh kurang, itu bisa mengakibatkan stunting. Nah, itu bisa ditonjolkan akibatnya tuh apa gitu ya, atau konsekuensinya tuh apa apabila melakukan perilaku seperti itu. Nah, berikutnya memilih strategi komunikasi. Jadi komunikator itu perlu mempertimbangkan banyak faktor seperti media, politik, finansial, logistik, dan teknis ketika memutuskan strategi komunikasi yang terbaik. Nah, faktor-faktor perilaku sebaiknya mengambil bagian dalam mempengaruhi pemilihan strategi. Hal ini menjelaskan bagaimana komunikator menganalisis hubungan-hubungan antara lingkungan dan perilaku-perilaku yang diinginkan dan bagaimana mengambil hubungan tersebut dalam pertimbangan saat memilih strategi komunikasi. Jadi komunikasi itu kan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, bisa secara interpersonal, kemudian kelompok, kemudian bisa melalui komunikasi massa, komunikasi cetak ya. Itu harus dipertimbangkan mana yang harus dilakukan, apa yang akan dipilih seperti itu ya. Pastinya dengan mempertimbangkan banyak hal, bisa melalui faktor media, politik, finansial, logistik, teknis ya, sehingga kita bisa benar-benar menghasilkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan seperti itu. Nah, defisit keterampilan dan kinerja. Jadi dalam melakukan suatu pemberian informasi kepada masyarakat, tujuannya itu kan untuk mengubah suatu perilaku. Nah, dalam mengubah suatu perilaku itu ada beberapa faktor. Yang pertama bisa dipengaruhi oleh defisit keterampilan maupun defisit kinerja. Nah, dalam memilih strategi komunikasi, komunikator itu sebaiknya mempertimbangkan apakah ketidakhadiran perilaku atau ketidaktepatan kinerja sebuah perilaku sasaran disebabkan karena kurangnya keterampilan atau yang disebut dengan defisit keterampilan atau ketidakhadiran kondisi-kondisi yang memuaskan bagi pelaksanaan perilaku tersebut atau defisit kinerja. Contohnya, kenapa seorang ibu tidak memberikan ASI secara eksklusif ya? Apakah disebabkan karena emang ibu tersebut kurang memiliki keterampilan untuk memberikan ASI, tidak tahu bagaimana caranya, atau disebabkan karena emang kondisinya itu kurang bisa jadi karena misalkan ibu itu bekerja gitu ya, dan banyak di tempat kerjanya itu nggak tersedia bilik laktasi dan lain sebagainya ya. Itu harus dilihat agar kita bisa memberikan strategi komunikasi. Nah, bila seseorang memiliki defisit keterampilan, maka komunikator bisa memilih strategi untuk memperkenalkan dan mengajarkan keterampilan-keterampilan ini. Jadi, apabila si ibu itu tidak memberikan ASI disebabkan karena emang dia kurang memiliki keterampilan, maka strateginya adalah bisa dengan memberikan atau memperkenalkan keterampilan-keterampilan. Tapi bila audiens telah menjalankan aproksimasi perilaku sasaran, maka strategi komunikasinya adalah dengan memberikan penghargaan terhadap aproksimasi tersebut dan mengajarkan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk membentuk aproksimasi itu menjadi perilaku sasaran gitu. Ya. Berikutnya, jadi keputusan pemilihan strategi itu bisa dilakukan dengan membuat suatu pohon keputusan atau decision tree yang dapat membimbing komunikator dalam memilih strategi komunikasi. Nah, pohon keputusan tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu defisit keterampilan di sebelah kiri dan defisit kinerja di sebelah kanan untuk menggunakan diagram alir. Kemudian komunikator mula-mula mempertimbangkan apakah orang-orang mengetahui perilaku sasaran.
Jika mereka tidak mengetahui, maka komunikator umumnya akan memilih strategi antecedent atau pemicu untuk memperkenalkan sebuah perilaku, menyediakan informasi dan menciptakan kesadaran dan kebutuhan terhadap teknologi dan perilaku kesehatan yang baru. Sebagai contoh, pada hari-hari permulaan kontrol penyakit diare, kebanyakan strategi komunikasi pertama kali mengarah kepada upaya untuk memperkenalkan konsep dari dehidrasi dan kebutuhan terhadap orang tua untuk mencegah kematian akibat dehidrasi. Nah, ini ada beberapa saluran-saluran yang dapat dipilih ketika melakukan komunikasi, bisa melalui saluran interpersonal, jadi antar dua orang ya. Jadi misalkan dengan melakukan kunjungan ke rumah, atau misalkan pasien yang mengunjungi dokter dengan melakukan konsultasi. Kemudian juga bisa melalui saluran media siar, bisa melalui televisi atau radio, bisa memberikan informasi-informasi kesehatan ya. Kemudian juga bisa melalui saluran media cetak seperti leaflet, seperti itu ya. Jadi memberikan informasi kesehatan berupa media cetak, berupa leaflet atau brosur atau poster, seperti itu. Nah, aturan dalam memilih saluran, yang pasti pilih saluran yang mencerminkan pola-pola penggunaan oleh audiens sasaran tertentu, bukan berdasar selera dari tim komunikasi atau pembuat keputusan. Jadi bukan berarti karena kita emang suka membuat poster, lebih suka membuat poster, maka kita menggunakan media cetak, bukan ya. Jadi memang berdasarkan pola dari audiensnya. Kalau mereka ternyata tidak bisa membaca, tidak bisa melihat gambar ya, berarti kita harus memilih media lain yang bisa digunakan untuk memberikan informasi kesehatan. Kenali bahwa saluran-saluran yang berbeda memainkan peranan yang berbeda. Gunakan beberapa saluran secara simultan atau secara serentak. Penggunaan saluran secara majemuk yang terpadu meningkatkan cakupan, frekuensi dan efektivitas pesan-pesan komunikasi. Dan pilih media yang sesuai dengan sumber-sumber daya dan finansial yang ada dalam program. Jadi disesuaikan ya, ketika memilih media itu disesuaikan dengan adanya SDM yang tersedia dan adanya biaya atau anggarannya juga. Kemudian pilih saluran-saluran yang dapat dijangkau dan tepat bagi audiens sasaran. Jadi tadi apabila emang kita merujuk pada audiens yang tidak bisa baca tulis, maka jangan memberikan berupa poster gitu ya. Tapi apabila kita memberikan informasi kepada mereka yang tunarungu, berarti ya jangan berupa berarti yang paling tepat justru menggunakan poster, jangan berupa media siar seperti itu ya, atau memberikan penyuluhan juga kurang gitu ya. Kemudian memanfaatkan saluran sebagai konsekuensi. Nah, saluran-saluran komunikasi umumnya berfungsi sebagai antecedent atau pemicu atau simultan bagi perilaku sasaran untuk menyediakan informasi, mengajarkan keterampilan dan menciptakan kebutuhan terhadap produk-produk dan pelayanan. Kemudian, meskipun demikian, komunikator sebaiknya juga mempertimbangkan penggunaan saluran-saluran ini untuk memperkuat jalinan antara perilaku dan konsekuensinya. Komunikator akan memperkuat jalinan perilaku konsekuensi ini dengan teknis mendasarkan diri pada perilaku yang benar-benar diobservasi daripada mendasarkan diri pada interpretasi-interpretasi mental dari hubungan antara perilaku dan konsekuensi. Strategi yang dihasilkan akan menggunakan saluran-saluran tersebut dalam menyediakan model-model perilaku serta konsekuensinya. Ya, itu tadi adalah pembahasan dari komunikasi kesehatan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.